Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sobat Kanal Dr. Agus Surono. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan THT-KL atau kita sebut dengan telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, Fakultas Kedokteran. Saya berada di divisi bronkoesofagologi. Kembali ke kelas kanal. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang mungkin jarang sekali diekspos di media maupun di pendidikan kedokteran, yaitu tentang, dalam bahasa Inggris namanya Laryngopharyngeal Reflux Disease atau kita sebut dengan LPRD. Nah, sudah ada bahasa Indonesia yang baku, yaitu adalah reflux faring-laring atau RFL. Nah, mungkin Sobat Kanal agak bingung apa sih bedanya dengan istilah GERD ya. Kalau GERD adalah Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi kalau kita lihat, kita punya batas-batas organ ya. Kalau di THT, telinga, hidung, kemudian tenggorok. Tenggorok meliputi daerah pita suara sampai ke bawah. Kemudian ada fungsi menelan dari fungsi fase oral, fase faringeal, menelan, kemudian sampai ke kerongkongan atau esofagus. Nah, disitulah ada muncul suatu penyakit ya. Belum lama ya, kurang lebih baru sekitar 40 tahun diekspos, terutama pada dewasa. Apakah itu? Yaitu kejadian arus balik ya. Jadi kalau kita makan, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian ke esofagus, kemudian sampai ke lambung. Nah, disitu ada arus balik. Kompartemen makanan bersama zat-zat yang diproduksi lambung akan naik ke atas melalui esofagus, kemudian di daerah faring-laring. Kita tahu daerah faring-laring ya, atau di rongga mulut sampai di sekitarnya, dia pH-nya cenderung netral, ya, tidak asam maupun tidak basa. Nah, kompartemen yang ada di lambung lebih banyak dengan asam, bahkan pH-nya sampai 2, 1, dan ada kompartemen yang lain yang sifatnya destruktif kalau berada di tempat yang lain, yaitu pepsin. Nah, kejadian arus balik dari kompartemen lambung yang bercampur dengan makanan dan produk dari enzim-enzim yang ada di lambung, begitu dia naik ke atas melewati esofagus. Nah, kalau kerusakan di esofagus namanya GERD ya. Kemudian kalau di atas, pada awal-awal kondisi, tubuh masih bisa mengkompensasi karena kita punya alat proteksi yang luar biasa. Kita punya alat proteksi yang sifatnya untuk menetralisir, yaitu salah satu contoh adanya kelebihan dari produksi air liur, kemudian cairan-cairan yang dikeluarkan oleh dinding tenggorok sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Di awal-awal kita masih punya, apalagi kalau kondisi kita bagus. Tapi begitu kejadian proses yang panjang, maka iritasi ini akan menyebabkan adanya sedikit kerusakan di daerah dinding tenggorok atau kita sebut dengan dinding faring, bahkan sampai meluas ke daerah pita suara. Nah, gejala apa yang paling sering muncul adalah yang sering dikeluhkan pasien di awal-awal adalah merasa saya berdahak. Ya, saya kok banyak lendirnya. Kemudian berikutnya lagi mulai ada rasa kering di daerah dinding tenggorok. Itu artinya proses inflamasi yang berulang sehingga menyebabkan kerusakan pada pertahanan diri kita di dinding tenggorok. Nah, berikutnya lagi mulai suara berubah, ya, mulai pecah, kemudian serak, terutama untuk orang-orang yang biasa menggunakan penggunaan suara yang berlebihan. Nah, disitulah mulai muncul gejala-gejala yang muncul. Nah, banyak tidak termasuk masyarakat juga, tapi juga para tenaga medis kadang-kadang tidak paham dengan kondisi seperti itu. Sehingga kalau begitu datang ke tempat pelayanan kesehatan, kita beranggapan bahwa itu suatu proses inflamasi yang tanda petik disebabkan karena infeksi. Bisa ya, bisa tidak. Kalau kondisi itu karena reflux asam lambung, yang terjadi adalah proses iritasi. Dan syaratnya kronis, karena pada kondisi akut kita masih punya pertahanan diri yang luar biasa. Tapi pada kondisi yang kronis akan terjadi kerusakan yang mungkin sampai begitu masif. Makin lama makin rusak kalau pasien tidak sadar. Nah, kita beda kalau kejadian itu di esofagus ya, atau jalan makan mulai dari mulut ke daerah lambung.
Dia punya proteksi yang luar biasa untuk menahan kerusakan di esofagus karena akibat asam, pepsin, dan kompartemen yang dari lambung. Dia punya mekanisme mutilasi gerakan dari mulai atas ke bawah untuk menekan, kemudian dia punya alat proteksi dari bawah esofagus untuk menahan adanya reflux ya. Kemudian dia juga punya zat karbonik anhidrasa yang sifatnya untuk menetralisir. Maka kejadian yang ada di tenggorok tidak mesti harus diawali oleh kejadian masalah di lambung, nyeri lambung, kemudian perih, kembung, belum tentu. Tapi bisa terjadi karena adanya kita sebut silent reflux. Nah, dalam kondisi normal yang paling sering terjadi adalah kejadian nocturnal reflux. Saat kita tidur, di mana posisi organ kita relaksasi, kita tidur tanpa bantal, terutama pada orang-orang dengan obesitas di mana posisi lambung juga lebih tinggi, maka akan terjadi sisa-sisa produk dari asam lambungnya akan naik ke atas. Kemudian dia mengenai daerah faring-laring. Sehingga sering pasien mengeluh saat tidur sering terbatuk. Yang kita sebut dengan tersedak air liurnya sendiri yang berlimpah akibat proses inflamasi tadi. Nah, kemudian makin lama maka kerusakan itu semakin parah ya. Kemudian kejadiannya adalah kita berpikir apa sih yang menyebabkan produksi asam lambung kita bisa melimpah. Nah, ini orang mulai mencari-cari ya. Salah satunya adalah pola hidup kita yang tidak bagus. Jadi pola makan kita, kemudian aktivitas kita yang tidak baik, orang dengan obesitas, penggunaan ikat pinggang yang terlalu ketat, aktivitas yang berlebihan, dan yang tidak kalah penting adalah stres. Di sini stres ada dua, stres karena psikis dan stres karena fisik. Kita kecapean, maka asam lambung akan keluar sama teman-temannya. Nah, di lambung aman karena dia didesain untuk tahan asam, tahan pepsin karena memang membantu proses pencernaan. Nah, orang-orang yang lupa akan hal itu, maka kejadian reflux akan berlebih ya. Ada dua kejadian yang paling penting adalah apabila kelebihan asam dan teman-temannya ke bawah akan merusak usus, kemudian kalau ke atas akan menyerang esofagus, kemudian ke daerah faring-laring. Jadi perasaan nggak nyaman, tenggorokan kering, gatal, ya, sehingga sudah dikasih antibiotik di pelayanan kesehatan tapi masih belum baik. Nah, itulah yang sering dilakukan ke pasien sehingga pasien akan semakin stresnya menambah ya karena sakitnya juga berlebihan. Nah, kemudian kejadian yang sangat kronis akan menyebabkan satu, suara kok saya nggak bisa berubah lagi ya, suara saya pecah tapi sudah saya obati berkali-kali tidak baik. Kemudian sering batuk. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu menelan ludah terlalu banyak karena nggak nyaman. Terus ini yang paling sering adalah terasa mengganjal. Dok, saya itu kalau menelan kok mengganjal ya rasanya di tenggorok. Sesuatu ada apa? Nah, orang kalau punya sifat overthinking yang berlebihan, kemudian melihat YouTube, melihat googling, maka mereka akan berpikiran jangan-jangan keganasan. YouTube-nya, Google-nya tidak salah, tapi yang mencarinya yang salah karena dia tidak paham dengan hal tersebut. Nah, kejadian rasa mengganjal itu adalah akibat proses penebalan pada dinding akibat iritasi yang kronis ya. Kemudian adanya kita sebut dengan hipertrofi dan hiperplasi yang berada di daerah saat kita mau menelan, yaitu daerah faringeal. Kemudian adanya lendir yang berlebih sebagai kompensasi peradangan yang berulang. Jadi selama kita itu masih hidup, kalau ada proses inflamasi apapun sebabnya, bisa karena gigi, kesehatan gigi mulut, infeksi maupun iritasi dari produk asam lambung tadi dan teman-temannya akan menyebabkan cairan dalam rongga tenggorok akan berlimpah. Ya, kalau kita bercanda, wong depan saja bisa untuk ngelem materai dan perangko, apalagi kalau di belakang dia lebih lengket. Sehingga saat kita menelan, kejadian tersedak air liurnya sendiri semakin tinggi sehingga dia batuk, bahkan sampai suaranya hilang sama sekali. Nah, kejadian berikutnya adalah karena proses inflamasi yang terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan yang sphincter atau penguat supaya tidak jadi reflux di bawah sini, sehingga dia akan menjadi kerusakan, jadi kendor. Kemudian ada kejadian lain yang memperparah, yaitu adanya hiatal hernia yang ada di diafragma,
kemudian obesitas, pola makan yang tidak bagus termasuk merokok, dan stres yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas. Nah, bagaimana mendiagnosis? Kita punya gold standar dalam diagnosis, yaitu melihat manifestasi klinis yang muncul di daerah faring dan laring, yaitu menggunakan endoskopi. Jadi ada alat, ada video, kita masukkan di hidung, kita mengevaluasi kejadian yang di hidung, kemudian kita masuk lagi ke dalam. Di situ kita akan melihat daerah orofaring ya, melihat dinding faring, tonsila palatina, kita sebut amandel, kemudian di pangkal lidah, sampai di daerah laring atau daerah pita suara. Nah, kita punya scoring di situ untuk menentukan proses kerusakan. Memang tidak murni semuanya disebabkan karena reflux ya, tapi kita bisa mengeliminasi kemungkinan yang lain dari penampakan klinis tadi. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan gold standar yaitu menggunakan endoskopi. Di situ kita bisa menentukan apa sih yang dominan di situ. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tantangan bagi tenaga medis karena banyak pasien yang denial, menolak, merasa aku nggak masalah dengan lambungku. Ya memang lambung belum ada masalah, tapi produksi produk lambung tadi yang asam, pepsin, dan non-acidic pattern itu akan merusak di daerah faring-laring. Justru kalau pasien itu menunggu lambungnya bermasalah dulu, maka kejadian yang ada di tenggorok mungkin makin parah. Nah, awareness ini yang paling penting yang harus diperhatikan pada pasien. Ya, pemeriksaan berikutnya lagi adalah adanya pH monitoring ya, pasien stay di rumah sakit 24 jam, kemudian kita masukkan alat probe untuk melihat kejadian reflux. Nah, reflux itu bisa setiap hari, bisa insidental. Nah, pemeriksaan ini ada kelemahannya yaitu apabila kejadian refluxnya tidak sama seperti kejadian reflux di awal. Karena orang yang datang ke kita kebanyakan kejadiannya kronis, sehingga kita akan kesulitan menentukan seberapa berat sih refluxnya sini. Kemudian kita bisa melihat riwayat pemberian obat-obatan seperti misalnya obat-obatan untuk MAH, kenapa tidak sembuh dan sebagainya. Nah, ada beberapa masalah tadi ya, timbulnya benjolan di pita suara akibat iritasi yang kronis ya, yang kita sebut dengan granuloma, merupakan tumor jinak akibat iritasi yang kronis. Jadi bukan ganas, iritasi yang kronis di situ. Kemudian adanya penebalan daerah pita suara sehingga kualitas suara menjadi berkurang. Itu bermasalah bagi sobat kanal yang pekerjaannya memang berhubungan dengan penggunaan suara. Kemudian sampai ke gangguan tidur ya, karena merasa terbangun terus, karena merasa batuk terus, merasa tersedak terus. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana sih kita harus berbuat atau mengantisipasi kejadian tersebut apabila kita sudah terkena ya. Yang paling penting adalah jangan pertama itu obat yang dijadikan acuan, tapi kita harus merefleksikan diri pada diri kita. Saya punya masalah apa ini, ya kan? Maka yang paling penting adalah, yang paling mudah adalah menghindari makan makanan yang sifatnya merusak, merangsang asam lambung yang berlebihan, atau tenggorok kita sudah rusak nih, jangan kau rusak lagi dengan makanan yang sifatnya iritatif ya, sambal, lemak yang berlebihan, terus kemudian jahe dan sebagainya, peppermint, atau makanan yang dianggap di dalam masyarakat itu mengenakkan tapi justru malah merusak. Karena kondisinya adalah saya sudah rusak tenggoroknya, jangan kau rusak lagi. Nah itu. Kemudian karena nocturnal reflux itu akan selalu berulang, jadi saat kita tidur, maka posisi tidur sebaiknya kepala diangkat lebih tinggi. Ya. Kalau misalnya ada masalah dengan leher, maka sebaiknya tidurnya miring ke kanan, karena posisi lambung ada di sebelah kiri. Jadi untuk menghindari tekanan yang ada di lambung. Kemudian jaga berat badan ya, kemudian hindari penggunaan baju dan celana yang terutama yang di daerah pinggang yang terlalu ketat. Ya. Kemudian jarak makan terakhir dengan tidur sebaiknya 2-3 jam, tidak boleh ngemil sebelum tidur. Nah ini yang paling sulit adalah ada 2 terakhir ini, yaitu memanage stres, baik stres psikis maupun stres fisik ya. Pekerjaan yang berlebihan, kemudian kita tidak
banyak istirahat. Nah, kemudian kesulitan yang kedua adalah melakukan sport, olahraga yang sifatnya endurance, itu menjaga imunitas kita bisa lebih baik sehingga pertahanan diri kita cukup. Ada satu kata kunci yang selalu saya ingat-ingat adalah Tuhan sudah menciptakan semua sistem pertahanan tubuh kita itu lengkap. Bahkan obat-obatan yang belum bisa diproduksi oleh pabrik, tubuh kita sudah menyediakan semua fasilitas tersebut. Maka sport atau olahraga adalah salah satu cara untuk kita membangkitkan semua pertahanan tubuh kita supaya baik. Hanya alasan waktunya tidak ada, pekerjaannya berat, sport tidak harus berat, yang penting adalah ringan dan rutin. Kita meningkatkan endurance supaya imunitas kita menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir kita bicara tentang pemberian obat-obatan. Agak sulit ya, karena kompartemen yang ada di lambung yang menyebabkan dia naik sampai ke tenggorok itu tidak hanya dalam bentuk asam. Di situ ada pepsin, ada zat-zat yang non-acidic patterns, sehingga obat-obatan tidak bisa komplit memfasilitasi adanya kelainan tadi. Ada beberapa obat yang sering dipakai adalah jenis golongan dari PPI atau proton pump inhibitor ya. Mungkin generiknya ada lansoprazol, kemudian omeprazol, kemudian ada yang reseptor blocker ya. Kemudian ada yang menetralkan asam di lambung ya, seperti antacid, kemudian ada yang meningkatkan pertahanan diri pada dindingnya, misalnya pada mucosal protectant ya, itu. Nah, semua kejadian tadi atau semua pengobatan tadi tidak akan berarti terhadap perbaikan pasien kalau pasien lupa akan satu hal, yaitu modified lifestyle. Jadi nomor satu adalah modified lifestyle. Jangan dilarikan permasalahan tersebut dalam terapi, tapi harus modified lifestyle. Nah, makanan yang dianjurkan adalah makan yang kecil-kecil tapi frekuensinya lebih ya. Antar orang mempunyai perbedaan dalam pemberian frekuensi makanan karena dia yang tahu bagaimana asam itu keluar. Jangan didiamkan, nanti dia akan sering merusak ya. Kemudian menghindari makanan yang sifatnya asam, kemudian yang berbumbu-bumbu berlebihan. Kita tidak menyebutkan jenis semua makannya ya, tapi tolong diperhatikan. Kemudian kafein, alkohol, kemudian memilih jenis-jenis protein dan whole grain ya, yang sifatnya untuk membantu imunitas kita. Satu, yang kedua untuk regenerasi sel yang rusak. Behavioral therapy ini merupakan tadi yang saya ingatkan ya tentang modified lifestyle, adalah bagaimana memilih stres, kemudian speech therapy kalau sudah terganggu pita suaranya dan menelan ya. Terus kita menjaga bagaimana sih yang paling mudah supaya lendir kita itu nggak terlalu banyak ya, perbanyak minum. Nah, minum suhu apa yang paling bagus adalah minuman yang suhunya sesuai dengan suhu tubuh manusia. Sering dikatakan hangat ya, sekitar 36-37 derajat. Kemudian jaga dengan kesehatan gigi mulut ya, supaya tidak menambah kerusakan akibat dari reflux tadi. Oke Sobat Kanal, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.